Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi itu pertemuan ke hari ini kita akan tentang pengertian hak asasi manusia. Apa sih itu hak asasi manusia? Yang disingkat dengan hak itu dapat diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. Kami juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau pengkhianatan politik, hukum maupun sosial. Nah, definisi mengenai hal itu disebutkan beberapa ahli sebagai berikut. Menurut John Locke, hak adalah hak individu manusia seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki atau hak milik. Karakteristik hak itu dapat menyelenggarakan hak memiliki beberapa karakteristik. Contohnya universal, interconnected, equal, dan indivisible. Contohnya dari universal. Universal berarti hak memiliki sifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Dan cakupan hak itu mencakup beberapa hal yang disediakan sebagai kehidupan manusia, yaitu berupa kebebasan, bebas dan berekspresi, kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu, seperti contohnya pembiaran atau penyiksaan. Yang ketiga, hak atas pelayanan, contoh seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain. Dan untuk perlindungan bagi kelompok rentan, contohnya seperti kelompok difabel, perempuan, dan anak-anak, pekerja, dan lain-lain. Periode awal dan perdebatan. Pada awal penyusunan konstitusi Indonesia 1945 muncul perdebatan apakah hak warga perlu dicantumkan dalam pasal-pasal Indonesia 1945. Perdebatan terjadi antara Soekarno dan Supomo versus Muhammad Hatta dan Muhammad Jamil. Soekarno dan Supomo itu mengajukan pendapat bahwa hak warga negara itu tidak perlu dicantumkan dalam studi. Itu didasarkan pada pandangan mereka mengenai dasar negara yang tidak didasarkan pada harapan liberalisme dan kapitalisme. Menurut Soekarno itu jaminan perlindungan itu hak warga negara berasal dari revolusi Prancis yang merupakan basis dari paham liberalisme dan liberalisme yang mendorong lahirnya liberalisme dan peperangan antar manusia. Undang-undang hak manusia. Periode reformasi merupakan periode yang sangat peduli terhadap hak asasi manusia. Berbeda dengan periode sebelumnya, Presiden B.J. Habibie sangat terbuka terhadap berbagai tuntutan reformasi. Kebebasan beragama. Nah, dalam lingkup kebebasan beragama itu terdapat beberapa catatan penting, seperti polisi menangkap setidaknya 38 orang karena kasus penodaan agama di 16 provinsi pada tahun 2020. Mereka termasuk Doni Irawan untuk 3 tahun karena merobek al-Quran dalam masjid di Serdang. Dan juga dalam KUHP mencakup ketentuan yang memperluas undang-undang penodaan agama dari 1 menjadi 6 pasal untuk memasukkan pelanggaran seperti menuduh seseorang untuk menjadi kafir. Kebebasan ini kebebasan seperti undang-undang pada tanggal 31 Januari, editor Amerika Philip Jacobson dari situs berita lingkungan menggabai deportasi dari Indonesia setelah menghabiskan 45 hari bertahan di Palangkaraya, Kalimantan dengan 11 dugaan pelanggaran besar. Nah, ini ada juga hak perempuan. Kelompok hak perempuan itu termasuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang Yayasan Lembaga dan Bukan Hukum Persatuan Perempuan Indonesia Pengadilan Laporan Kasus KDRT selama pemerintahan ini menunjukkan 2 kali lipat dari tahun 2013. Kelompok hak perempuan berkampanye ada parlemen mengambil tindakan atas 2 undang-undang yang telah lama dulu, yaitu RUU Pencegahan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Nah, ini kewajiban hak dan kewajiban beragam. Di beberapa negara itu hak diartikan sebagai perlindungan kepada individu. Di sisi lain merupakan penggunaan kekuasaan legal untuk pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan diharapkan terciptanya pertama perlindungan yang baik bagi individu,
semuanya adalah pemerintah, sehingga dalam kemudian yang paling mendapat sorotan itu dalam diskursus adalah negara memiliki kekuasaan atas sumber-sumber kekuasaan untuk mengatur orang yang banyak. Kewajiban negara dan warga negara sebagai warga negara dan warga negara, perlindungan dan pengembangan hak asasi manusia adalah kewajiban bagi semuanya, semua pihak negara, warga negara. Karena berbicara mengenai hak itu tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi juga berbicara mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai manusia atau orang lain, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain dalam pelaksanaan hak. Ini contohnya, masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan perlindungan baik secara individu maupun kelompok. Masyarakat dalam memberikan laporan terkait negara dan pengusaha dan kebijakan tentang hak, dan yang ketiga menangkap pendidikannya dan informasi tentang apa ada pertanyaan? Oh ya, diskriminasi ya. Nah ini contohnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau hak menyebutkan beberapa alasan adanya diskriminasi itu, contohnya dari rasnya, warna kulit, jenis kelamin, bahasanya, agama. Nah kalau di Indonesia sendiri itu mungkin banyak seperti terkadang yang bilang Jawa itu gini gitu, Jawa rasis, Jawa. Nah itu tahu tuh rasisnya itu benar boleh. Terus orang kita terus Cina. Nah terus seperti tahun 1900 sudah pas zamannya Pak Soeharto, aku nggak mau bilang waktunya kapan. Nah itu juga termasuk dalam apa namanya, dalam deklarasi itu dan pembahasan diskriminasi juga. Apa ada pertanyaan lagi? Apa? Apa dan banyak tanya itu bagus. Malu bertanya itu sesat di jalan. Awas. Ngapain itu? Oh, boleh nabrak Sini. Nama? Nih, ini sama punya gua sama dia belum selesai. Ulang buatin ya. Sekalian. Setengah sendiri. Nah, Lu mau gua sobek-sobek atau gimana? Udah kamu buatin aja udah. Mana punya saya? Selesai dulu, baru kita balik. Nah, terus gimana cara aku nyontohin gambarnya? ya terserah lu gimana nanti selesai. Kan udah selesai. Yo, cut. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa harus aku yang merasakan seperti ini? Aku ke kota hanya untuk mencari ilmu. Aku ingin membahagiakan kedua orang tuaku. Kenapa aku harus melalui jalan yang sulit ini? Kenapa aku harus melaluinya? Aku hanya ingin menjadi orang yang berguna, bukan hanya orang yang dicaci dan dihina seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caranya agar aku bisa kembali lagi pada dulu? Aku hanya ingin belajar. Aku tidak ingin. Rasanya selesai.
Ini bukan gaya, tenang aja, slow. Lalu siapa itu? Hidupmu berat, kamu itu penuh dengan tekanan, penuh dengan caci, penuh dengan dimaki, penuh dengan rasa sakit. Bagaimana kalau aku membantumu dalam menyelesaikan masalahmu? Apa yang akan lakukan? Aku bisa mengubah masa-masa hidupmu dari yang pertamanya kelam menjadi menyenangkan. Hidup tanpa bulian, hidup tanpa caci maki, hidup tanpa rasa sakit. Bagaimana? Kamu mau? Itu mustahil. Enggak mustahil. Mudah bagiku untuk membuka dan mengubah realita. Tapi jika kamu ingin hidup seperti ini terus dengan penuh penderitaan, rasa sakit, itu pilihanmu. Aku hanya bisa membantumu dengan cara-cara ini. Jadi bagaimana? Kamu mau? Mengikuti pilihan yang terakhir. Aku akan menerima. Bagus. Itu yang ingin dengar dari. Tapi itu tetap juga harus dengan usahamu sendiri. Jika kamu tanpa usaha dan hanya mengandalkan dirimu, masa depanmu tidak akan terbuka. Bagaimana? Deal? Baiklah. Aku hanya bisa memantau sampai sini. Sisanya bergantung padamu. Baiklah. Aku akan melakukannya. Bagus. Masa depan menantimu, Nak. Jangan sia-siakan. Kita perlu berkilat. Masa depan menantimu. Oke, siap. Terima kasih banyak atas timbulanmu. Nah, satu hal lagi. Apa? Jangan sampai gagal. Baiklah. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Saya akan undur diri. Ya. Santai mas. Apakah ada pertanyaan? Dapat mengaruh dengan sebuah teori politik, dengan teori hukum, pada secara positif, lalu bahwa pemasaran, ya kan, dapat membantu komparasi keuangan yang berbeda. Nah, apa sih hukum internasional? Malah diturunkan
Katanya aku tidak Lanjut aja Pak. Apa yang rasa cepat tanggung jawab. Biasanya di dalam pandangan ilmu melakukan berbagai tindakan seperti terus kemudian lagi jauh segala perlakuan yang salah Ayo teman-teman. ini apa ini? Ayo dulu. Sini. Apa? Ini gua sama punya ini udah selesai. Kalau sekalian ya. Ini buat sendiri, ini kan usaha. Tolong sekalian. Ini usaha Anda juga. Enggak sekalian. Ya udah. Nunu. Nyem. Ini di time lapse tuh. Jadi kan cepet. Time lapse. Yes.